Pada tahun 1856, James White mulai berkhotbah dan berkata, kita perlu memahami salib. Dan sebagai hasilnya, kita akan berubah dan kita akan berkomitmen. Dan dia berkata, kita belum berkomitmen kepada Tuhan. Kita pergi ke gereja, kita berkhotbah, tetapi kita tidak berkomitmen penuh. Dan karena itu dia berkata, Tuhan tidak dapat bekerja melalui kita. Dan dia berkata, Tuhan tidak pernah berubah. Dia bisa melakukan keajaiban yang sama. Dia memiliki kekuatan yang sama, tetapi kita tidak berkomitmen seperti orang-orang itu. Dan dia mulai mengkhotbahkan komitmen. Anda perlu melihat salib dan Anda harus berkomitmen. Anda harus berkomitmen penuh. Dan dia berkata, jangan pernah meragukan Tuhan, ketika Anda berdoa, berharap. Dan kemudian dia berkata, mengharapkan sebuah jawaban. Ketika Anda berkomitmen dan berdoa, tunggu jawaban karena itu akan datang. Berdoa dengan iman. Dan kemudian dia berkata, dengan meragukan Tuhan, berarti membuatnya menjadi pembohong. Dan kemudian dia mulai mengkhotbahkannya bersama dengan istrinya, mereka berdua. Dan mereka mulai semakin banyak orang yang berdoa untuk kebangunan rohani. Pada waktu itu, pada tahun 1856, gereja kita di seluruh dunia, memiliki kurang lebih 2.500 anggota. Sangat kecil. Sekarang pikirkan tentang itu. 1/5 setelah khotbah tentang salib dan komitmen. Salib, komitmen, berdoa untuk Roh Kudus, salib, komitmen. Bagaimana kita bisa melakukannya? Berdoa untuk Roh Kudus, berdoa untuk hujan akhir. Ketika mereka mulai berkhotbah dan untuk berdoa, 1/5 dari anggota mulai menulis artikel tentang komitmen pada Roh Kudus dan doa. Dan para anggota, 1/5 dari anggota kita mulai bekerja. Dan kemudian dia berkata, selama kita terus berdoa, gereja akan terus bertumbuh. Dan mereka mulai bertumbuh, benar-benar bertumbuh. Dan mereka mulai berdoa pada November tahun 1856 dan berhenti pada bulan Maret tahun 1857. Jadi berapa bulan mereka berdoa? November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. Pikirkan tentang itu sekarang. Dia mengatakan, ketika mereka gagal berdoa, pekerjaan kehilangan efeknya, pesan kehilangan kekuatannya. Dan gereja berhenti berkembang. Sekarang, dengarkan saya, apa yang dia katakan. Ketika mereka mulai berdoa pada tahun 1856 bulan November, Ellen White berkata, Tuhan mengirim malaikat ke segala arah dunia untuk mempersiapkan hati untuk kebenaran. Dan jika Anda terus membaca, untuk kedatangan yang kedua. Ketika mereka mulai berdoa, Tuhan mengirimkan malaikat untuk mempersiapkan dunia untuk kedatangan kedua. Jadi apa yang terjadi ketika mereka mulai berdoa? Kemudian, dia mengatakan bahwa mereka berhenti berdoa, dan mereka tidak layak untuk menerima hujan akhir. Ketika mereka mulai berdoa Jeremiah Lanphier. New York, jika Anda pergi ke New York, dekat dengan Central Park, Anda akan melihat bangunan yang disebut Bible Society. Dan di depan gedung itu ada bangku. Dan di bangku itu, ada patung tembaga, itu adalah Jeremiah Lanphier. Dia bukanlah seorang pendeta, dia adalah seorang pengusaha. Ketika mereka mulai berdoa, kepemimpinan gereja. Dan kemudian anggota gereja dan itu menyebar kemana-mana. Dan 1/5 dari gereja kami berdoa dan bekerja. Jeremiah Lanphier meletakkan selebaran di pintu masuk taman pusat di New York. Setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 1, datang untuk berdoa. Semua orang dipersilakan. Dan mereka bertanya kepadanya, mengapa Anda melakukan itu? Dan dia berkata, saya menghabiskan waktu untuk memahami kehidupan Yesus dan salib Yesus. Dan saya tidak bisa membantu, tetapi berdoa dan mengundang orang untuk berdoa. Anda mengerti? Ellen White berkata, akan baik bagi kita untuk menghabiskan 1 jam penuh perhatian. Anda ingat kutipannya? Akan baik bagi kita untuk meluangkan 1 jam penuh perhatian setiap pagi, merenungkan minggu terakhir kehidupan Yesus dan pengorbanannya. Adalah baik bagi kita untuk menghabiskan 1 jam setiap hari, merenungkan, membaca, merenungkan. Berpikir tentang pengorbanan Yesus, itu akan mengubah hidup Anda. Dan begitulah Jeremiah Lanphier berkata, saya melihat ke salib dan saya tidak dapat membantu. Dia mengundang orang untuk berdoa. Mereka berdoa dari bulan November sampai bulan Maret, gereja kita. Dan secara langsung, saya akan menunjukkan kepada Anda, di New York, Inggris, Skandinavia, Australia. Apakah Anda ingat kutipannya? Apa yang dia katakan di sana? Ketika mereka mulai berdoa, Tuhan mengirim malaikat kemana? Ke seluruh untuk mempersiapkan dunia, ketika mereka mulai berdoa. Di mana saya? Di sini. Oke. Jeremiah Lanphier mengajak orang untuk berdoa. Hari pertama, 10 orang atau berapapun. Hari berikutnya 12 orang, hari berikutnya 26 orang, saya punya angkanya di sini. Itu tidak penting. Setelah 2 minggu berdoa, sistem perbankan hancur, ekonomi runtuh. Dan keesokan harinya, 10.000 orang hadir untuk berdoa. Karena ketika orang menghadapi cobaan,
mereka memiliki kecenderungan untuk pergi kepada Tuhan. Ketika COVID datang, gereja-gereja menjadi penuh. Ketika tanggal 11 September terjadi, selama 6 bulan, gereja-gereja penuh. Anda ingat, ketika orang menghadapi beberapa jenis pencobaan, mereka kembali kepada Tuhan dan meminta bantuan. Ketika ekonomi runtuh, itu hanya 2 minggu berdoa, 10.000 orang datang, 10.000 orang bertobat. Dan kemudian dia berkata, Jeremiah Lanfear dalam sejarah. Anda bisa mencarinya di Google jika Anda mau. Dia mengatakan, sangat menarik. Setiap minggu, 10.000 lainnya dipertobatkan selama beberapa bulan berikutnya, setiap minggu 10.000, setiap minggu 10.000. Ketika Anda memiliki 10.000 baptisan seminggu, halo? Dan dia berkata, lebih dari 1 juta orang bertobat dalam 1 tahun. Dan kemudian itu menyebar. Saya ingin Anda mendengarkan dengan cermat kutipan tersebut. Seluruh AS, Kanada, Brasil, Chili, Britania Raya, Inggris, Eropa Tengah, Saudi Eropa, Afrika Selatan, India, Australia, dan New Zealand. Dan itu sampai ke seluruh dunia. Ketika orang berdoa, Tuhan mengirim malaikat, siap untuk kedatangan kedua. Tapi kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sangat aneh. Pemerintah memberikan tanah gratis kepada mereka yang ingin memulai pertanian. Lebih banyak kapal dengan imigran datang ke New York, dan mereka menemukan emas di California. Dan dia berkata, orang-orang kita berhenti berdoa. Beberapa mendapat tanah gratis untuk memulai pertanian dan beberapa orang pergi untuk emas. Dan beberapa mengambil imigran yang merupakan tenaga kerja murah untuk bisnis mereka. Dan mereka terlalu sibuk dengan bisnis mereka dan mereka berhenti berdoa. Dan pekerjaan itu berhenti berkembang, dan Yesus tidak datang. Dan mereka berkata bahwa mereka tidak layak untuk hujan akhir. Orang-orang jadi terganggu. Setan tahu persis apa yang harus diberikan kepada mereka. Dan mereka teralihkan dan mereka berkata, tanah gratis. Anda mengikuti saya, emas. Dan mereka berhenti berdoa. Dan itulah alasannya mengapa Yesus bisa saja datang sejak lama, tetapi kita